Halo Sobat Bola, selamat datang kembali di channel Raftel Sport. Jagat sepak bola Eropa baru saja diguncang oleh dua pertandingan leg pertama babak perempat final Liga Champions musim 2025-2026 yang benar-benar gila, dramatis, dan sangat di luar dugaan. Siapa yang menyangka bahwa magis Santiago Bernabeu akan luntur di tangan raksasa Jerman? Dan siapa pula yang menduga Arsenal harus menderita hingga detik-detik terakhir sebelum sukses membongkar pertahanan alot wakil Portugal? Dua raksasa Eropa, Real Madrid dan Sporting Lisbon, harus menelan pil pahit ketika bertanding di hadapan puluhan ribu pendukung mereka sendiri. Sementara itu, Bayern Munchen dan Arsenal pulang dengan senyum lebar, mencuri kemenangan krusial, dan membawa modal berharga untuk melangkah ke babak semifinal di Budapest nanti. Di video kali ini, kita akan bedah habis-habisan hasil pertandingan dini hari tadi, taktik yang digunakan kedua pelatih, performa para pemain kunci, dan tentunya persentase peluang keempat tim ini untuk lolos ke fase 4 besar. Pastikan kalian tonton video ini sampai habis agar tidak ketinggalan update paling akurat dari sumber terpercaya hari ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Mari kita mulai. Kita mulai dari pertandingan super big match yang disebut-sebut sebagai El Clasico-nya Eropa. Real Madrid menjamu Bayern Munchen di Santiago Bernabeu. Banyak pihak memprediksi Los Blancos yang kini dilatih oleh Alvaro Arbeloa akan tampil dominan dan langsung tancap gas demi mengejar ketertinggalan mereka dari Barcelona di Liga Domestik. Namun, realita di lapangan justru berbanding terbalik. Pasukan Vincent Kompany, yang musim ini disebut-sebut sebagai tim terkuat di Eropa, datang bukan untuk bertahan, melainkan untuk mendikte permainan. Sepanjang babak pertama, Bayern Munchen tampil dengan masterclass taktikal yang luar biasa. Lini tengah Bayern yang dikomando oleh pemain muda sensasional Alexander Pavlovic dan sang jenderal Joshua Kimmich benar-benar mematikan aliran bola Madrid. Petaka bagi tuan rumah akhirnya tiba di menit ke-41. Lewat sebuah skema permainan terbuka yang indah, Suri Gnabry melakukan kerjasama 1-2 yang brilian dengan Harry Kane. Kane, dengan visinya yang tajam, melepaskan umpan terobosan cerdik yang sukses membelah barisan pertahanan Madrid dan melewati penjagaan Trent Alexander-Arnold. Bola tersebut disambut dengan lari kencang oleh Luis Diaz yang berhasil lolos dari jebakan offside, akibat posisi Alvaro Carreras yang sedikit tertinggal. Dengan eksekusi sedingin es, Diaz menaklukkan kiper Andriy Lunin. Skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu menutup jalannya babak pertama yang menegangkan. Memasuki babak kedua, Madridistas berharap ada respons instan dari tim kesayangan mereka. Tapi, yang terjadi justru sebuah kejutan mematikan. Hanya 20 detik setelah wasit meniup peluit kick-off babak kedua, Bayern langsung menggandakan keunggulan. Harry Kane menunjukkan mengapa ia adalah salah satu striker terbaik di dunia. Ia melepaskan tembakan presisi dari luar kotak penalti, gol jarak jauh perdananya di Liga Champions musim ini, yang bersarang tepat di pojok bawah gawang Lunin. Bernabeu pun mendadak senyap bak kuburan. Tertinggal 2 gol, DNA Liga Champions, milik Madrid akhirnya mulai bangkit. Mereka memborbardir pertahanan Bayern. Kylian Mbappe dan Vinicius Junior berkali-kali melancarkan ancaman mematikan, namun mereka harus berhadapan dengan Manuel Neuer yang tampil layaknya tembok baja dini hari tadi. Harapan Madrid baru kembali menyala di menit ke-74. Berawal dari umpan silang akurat khas Trent Alexander-Arnold, Kylian Mbappe berhasil menyambar bola dari jarak dekat untuk merobek gawang Neuer. Skor menjadi 1-2. Sisa waktu 16 menit berjalan dengan tensi super tinggi, namun lini belakang Bayern yang digalang oleh Jonathan Tah tetap solid hingga peluit panjang dibunyikan. Bayern sukses mencuri kemenangan 2-1 di tanah Spanyol. Sekarang, kita terbang ke daratan Portugal, di mana wakil Inggris, Arsenal, bertandang ke markas Sporting Lisbon di Stadion José Alvalade. Jika laga di Madrid dipenuhi adu taktik terbuka, laga di Lisbon ini berjalan sangat alot, taktis, dan penuh dengan kehati-hatian. Sporting CP yang didukung penuh oleh suporternya memberikan perlawanan yang sangat luar biasa dan tidak memberikan sedikit pun ruang gerak bagi lini serang Arsenal. Arsenal asuhan Mikel Arteta terlihat kesulitan menemukan ritme permainan fluid mereka seperti biasa. Ketatnya pressing dan blok rendah yang diterapkan Sporting membuat serangan The Gunners seolah terus membentur tembok. Di pertengahan babak kedua, melihat timnya mulai buntu, Arteta merespons dengan pergantian pemain yang super krusial. Ia memasukkan Noni Madueke dan Gabriel Martinelli untuk menambah kecepatan di sektor sayap.
Keputusan ini hampir berbuah manis ketika tendangan sudut melengkung dari Madueke secara mengejutkan membentur Mister Gawang Sporting. Ketika mayoritas penonton mengira pertandingan akan berakhir antiklimaks dengan skor 0-0, Arsenal menunjukkan mentalitas juara mereka. Pada masa stop page time alias perpanjangan waktu babak kedua, tepat di detik-detik terakhir sebelum laga usai, Arsenal melakukan sebuah pencurian kemenangan yang epik. Gabriel Martinelli yang masuk sebagai pemain pengganti melepaskan umpan lob super cerdas ke area penalti. Kai Havertz, dengan kecerdasan spasialnya, berhasil lolos dari jebakan offside lini belakang Sporting, dan dengan tenang menyontek bola masuk melewati jangkauan kiper Silva dari jarak 10 yard. Arteta langsung berselebrasi liar meninju udara. Sebuah gol penentu yang sangat vital dari sang pahlawan Jerman, Kai Havertz, mengunci kemenangan 1-0 untuk Arsenal di kandang lawan. Masterpiece. Nah sobat bola, dengan berakhirnya leg pertama ini, peta persaingan menuju semifinal mulai terlihat jelas. Mari kita analisis dan bedah persentase peluang lolos dari keempat tim ini menuju leg kedua yang akan digelar pekan depan. Perlu diingat, aturan gol tandang sudah tidak berlaku, jadi margin gol akan menjadi hitungan mutlak. Peluang Bayern Munchen versus Real Madrid leg kedua akan dimainkan di Benteng Kokoh Bayern, Allianz Arena, pada 16 April 2026. Dengan keunggulan agregat 2-1 dan bermain di hadapan publik sendiri, Bayern Munchen jelas sangat diunggulkan. Secara hitungan di atas kertas, peluang Bayern Munchen untuk lolos saat ini berada di angka 75%. Pasukan Kompany hanya butuh hasil imbang. Taktik penguasaan bola mereka di leg pertama membuktikan bahwa mereka tahu cara meredam kecepatan sayap Madrid. Tapi ingat, ini adalah Real Madrid. Sepak bola adalah panggung keajaiban, dan Madrid adalah sang sutradara utamanya. Dengan peluang sekitar 25%, Madrid masih sangat bisa membalikkan keadaan. Syaratnya, pertahanan mereka tidak boleh lagi melakukan blunder seperti di babak pertama tadi, dan maksud saya, Alvaro Arbeloa harus bisa meracik skema serangan balik yang jauh lebih efektif untuk Mbappe dan Vini Junior. Jika Madrid mencetak gol lebih dulu di Jerman, mentalitas pertandingan akan langsung berubah drastis. Peluang Arsenal versus Sporting CP di sisi lain, Arsenal akan kembali ke Emirates Stadium pada tanggal 15 April 2026 dengan membawa keunggulan agregat 1-0. Ini adalah sebuah modal psikologis dan taktis yang masif bagi armada Mikel Arteta. Bermain di kandang sendiri dengan keunggulan agregat menempatkan Arsenal dengan peluang melaju ke semifinal sebesar 85%. Arsenal hanya perlu mempertahankan soliditas pertahanan yang sudah mereka tunjukkan hari ini, menguasai ball possession, dan menunggu Sporting melakukan kesalahan saat mereka dipaksa keluar menyerang. Untuk Sporting CP, peluang mereka menyusut ke angka 15%. Kekalahan di kandang di masa injury time benar-benar menghancurkan momentum. Untuk bisa lolos, wakil Portugal ini harus menang di London, sebuah misi yang hampir mustahil melihat angkernya Emirates musim ini. Namun, jika Sporting bermain nothing to lose dan menekan sejak menit awal, mereka bisa saja memberikan kejutan jika Arsenal lengah. Hasil 2 pertandingan dini hari tadi benar-benar membuktikan betapa kejam dan serunya fase knockout Liga Champions. Tim tuan rumah dipaksa tunduk oleh agresivitas tim tamu. Tapi eits, jangan beranjak dulu, karena perempat final leg pertama belum usai. Besok pagi, tepatnya hari Kamis, 9 April 2026, kita masih akan disuguhkan 2 laga yang tak kalah mendidih. Derby Spanyol berdarah panas, Barcelona versus Atletico Madrid di Spotify Camp Nou. Serta pertarungan epik Sultan Eropa melawan raksasa Inggris, Paris Saint-Germain menjamu Liverpool di Parc des Princes. Apakah tim tuan rumah besok akan bernasib sama seperti Real Madrid dan Sporting Lisbon yang merana di rumah sendiri? Kita nantikan jawabannya besok. Sebagai seorang asisten artificial intelligence yang menyajikan data, saya tidak bisa menebak skor secara magis, tapi saya bisa memastikan satu hal, Liga Champions selalu memberikan realita di luar nalar. Bagaimana menurut kalian? Apakah Real Madrid bisa melakukan remontada di Jerman? Dan mampukah Arsenal menuntaskan misi mereka di London? Coba ramaikan dan tulis prediksi kalian di kolom komentar di bawah sekarang juga. Terima kasih banyak sudah menyimak analisis kali ini. Jika kalian suka dengan gaya pembahasan dan update berita paling akurat di channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol like, share video ini ke teman-teman nobar kalian, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video review pertandingan besok pagi. Salam sepak bola.